Assalamualaikum, halo semuanya. Kenalin, namaku Sinta. Dan aku Brian. Pada kali ini, kita akan membahas tentang Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. pada pertumbuhan dan perkembangan manusia terbagi menjadi dua, yaitu tahap prenatal dan juga tahap perkembangan. Apa sih itu tahap prenatal? Tahap prenatal adalah periode perkembangan yang terjadi sebelum kelahiran, mulai dari pembuahan hingga bayi lahir. Tahap prenatal dibagi menjadi tiga, yaitu tahap germinal, tahap embrio, dan tahap fetal. Tahap germinal dimulai pada minggu pertama hingga minggu kedua. Tahap ini dimulai dari pembuahan hingga zigot atau sel telur yang telah dibuahi menempel pada dinding rahim. Tahap embrio dimulai dari minggu ketiga hingga minggu ke-8. Pada tahap ini organ-organ dasar, sistem saraf, jantung, tulang belakang, dan struktur tubuh mulai terbentuk. Ini adalah periode yang sangat penting karena organ utama mulai berkembang. Tahap fetal. Tahap ini dimulai dari minggu ke-8 hingga masa kelahiran tiba. Pada tahap ini, janin berkembang lebih lengkap dengan pertumbuhan organ dan pembentukan struktur tubuh yang lebih kompleks, serta peningkatan fungsi organ yang sudah terbentuk. Tahap prenatal sangat penting karena kesehatan dan perkembangan janin selama periode ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti nutrisi ibu, kebiasaan hidup, serta paparan terhadap zat-zat berbahaya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahap perkembangan manusia setelah tahap prenatal. Tahapan perkembangan manusia setelah prenatal adalah yang pertama, yaitu masa bayi dari usia awal bulan hingga 2 tahun. Pada masa ini, bayi mengalami pertumbuhan fisik yang sangat pesat seperti peningkatan tinggi dan berat badan, kemampuan motorik seperti merangkak, berjalan, dan berbicara mulai berkembang. Bayi juga mulai belajar mengenali orang-orang di sekitarnya dan menunjukkan keterikatan emosional. Yang kedua, masa anak-anak awal dari usia 2-6 tahun. Perkembangan kognitif dan bahasa semakin matang, anak mulai mengembangkan kemampuan bicara dengan lebih baik, keterampilan sosial dan emosional berkembang, seperti kemampuan bermain dengan teman sebaya dan memahami aturan sosial. Yang ketiga, masa anak-anak tengah, usia 6-12 tahun. Pada masa ini, anak mulai memasuki sekolah dan berkembang secara intelektual, kemampuan membaca, menulis, dan berpikir logis berkembang pesat. Secara fisik, anak-anak tumbuh dengan lebih stabil, meski perubahan fisik belum sebesar saat pubertas. Keempat, masa remaja, dari usia 12-18 tahun. Pubertas terjadi pada masa ini dengan perubahan fisik yang signifikan, termasuk perkembangan karakteristik seksual sekunder. Perkembangan emosional dan sosial juga lebih kompleks, di mana remaja mulai mencari identitas dan kemandirian. Perubahan hormonal juga dapat memengaruhi mood dan perilaku. Kelima, masa dewasa awal dari usia 18-40 tahun. Pada tahap ini, manusia mencapai puncak pertumbuhan fisik dan kapasitas reproduksi. Secara psikososial, individu mulai membentuk hubungan intim, memilih karir, dan membangun keluarga. Kemandirian dan stabilitas emosional umumnya tercapai pada fase ini. Karena masa dewasa tengah dari usia 40 hingga 65 tahun. Pada tahap ini, penurunan fisik mulai dirasakan, meskipun masih aktif secara sosial dan produktif, fokus hidup biasanya bergeser ke peran dalam keluarga, pekerjaan, dan kontribusi terhadap masyarakat. Beberapa orang mengalami krisis paruh baya atau merasa perlu menilai kembali tujuan hidup mereka. Dan yang terakhir, masa lansia dari usia 65 tahun ke atas. Pada fase ini, tubuh mengalami penurunan kemampuan fisik seperti menurunnya penglihatan, pendengaran, dan kekuatan otot. Kesehatan mental juga bisa terpengaruh, seperti munculnya penyakit degeneratif. Fokus hidup seringkali beralih pada refleksi terhadap kehidupan, peran kakak nenek, dan penerimaan atas perubahan yang terjadi. Itulah materi kita mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia.
Semoga pada materi ini bisa menambah wawasan serta manfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih semuanya.